bagaimana sih peran dokter hewan di bidang akuatik untuk khususnya di budidaya ikan dan bayam. Oh, boleh, boleh, boleh. Kita bisa lihat nanti di beberapa bagian yang ada di unit. Ada bak-bak biru kecil-kecil gini, Bang. Ini kira-kira isinya apa nih, Bang? Ini adalah bak kultur zooplankton protifer. Oh, iya. Cara kita untuk melihatnya itu gimana? Untuk melihat kepadatan kita bisa melihat pakai beaker glass. Kita ambil, kita sampling, kemudian kita arahkan ke cahaya sedikit untuk melihat apakah dia padat atau tidak. Nah, kalau padat biasanya kita akan panenkan untuk pakan larva kakak putih saat ini yang kita punya. Jadi ini untuk makanan larva kakak. Iya, larva kakak putih dia dari D1 sampai dengan D12 kita berikan rotifer 2 kali sehari. 2 kali. Nah, ini apalagi ini, Bang? Ini adalah bak pemeliharaan larva kakak putih. Kita punya 5 bak saat ini yang kita running, ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Di sini semuanya larva kakak putih. Sekarang sudah di 13, jadi sudah 13 hari di dalam bak dan sudah mengkonsumsi artemia. Ini apa nih, Bang, kolam yang gede segitu ini? Ini apa tuh? Ini adalah kolam induk. Kalau di sini kita pelihara induk bandeng, ya. Di sebelah sana kita pelihara calon induk kakap. Nah, calon induk bandeng ini kita akan tampung telurnya nantinya. Jadi semuanya berawal dari bak di sini. Kita bak untuk spawning untuk kita kawinkan. Dan setelah ada telurnya baru kita bawa ke hatchery yang kita punya tadi. Kita lihat. Kawan-kawan untuk mengontrol pada saat proses perkawinan. Ya, kalau tugas kita selaku dokter hewan di dunia akuatik itu memang sangat menantang sekali ya, bekerja di dunia budidaya ini, perikanan budidaya. Karena kita harus memahami semuanya. Jadi mulai dari induknya, mulai dari pemeliharaan larvanya, kemudian juga pendederannya, kemudian juga di pembesarannya. Karena di budaya itu banyak tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan induk. Di Ujung Bate, di Balai Perikanan Budidaya Air Payu Ujung Bate, kita tidak memakai hormon untuk mengawinkan induk, tapi semuanya secara alami. Jadi kita harus memanipulasi lingkungan ini sebaik mungkin supaya dia ikan tersebut matang gonas, baik ikan jantan maupun ikan betina dia matang gonas, lalu dia akan menghasilkan telur yang berkualitas. Nah, di situ fungsi dokter hewan. Jadi kita harus memahami karakteristik ikan karena setiap ikan berbeda. Nah, ikan bandeng berbeda dengan ikan kerapu, berbeda dengan ikan kakap. Tidak mudah ya bekerja di dunia perikanan. Selain kita harus memahami komoditas yang kita pelihara, kita juga harus memahami media. Ya, jadi kita bekerja di akuatik, air tentunya harus kita pahami juga. Jadi bagaimana kualitas air yang baik sebelum kita melakukan pemeliharaan ikan. Nah, itu juga selaku dokter hewan kita harus punya pengetahuan yang cukup. Jadi tidak hanya memahami bagaimana melakukan tindakan kalau kita terjadi outbreak penyakit, bukan hanya itu yang harus kita pahami di dunia perikanan. Jadi dokter hewan di dunia perikanan ini tidak hanya harus
mengerti bagaimana cara menyembelih ikan. Tapi yang pertama sekali kita harus memahami karakteristik dari komoditas yang kita pelihara, termasuk wadah yang kita pelihara, termasuk di dalamnya adalah airnya. Ya. Kalau memang airnya sudah baik, media yang kita pelihara ikan sudah baik, biasanya ikan-ikan juga jauh dari